Selamat datang di AB Movie, channel yang membahas tentang alur cerita komik. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau donasi, bisa lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Tak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Yelin dan Ling Yu terus bergerak maju sembari menghabisi monster-monster yang ada di depan mereka. Mereka dapat menghabisi monster werewolf level 11 dengan mudah, dan mendapatkan 40 EXP. Selain itu, mereka juga berhasil menghabisi skeleton archer berlevel 13, sehingga mereka memperoleh 60 EXP. Dan juga, mereka berhasil menghabisi monster chimera berlevel 12, sehingga mereka mendapatkan 50 EXP. Dengan jumlah EXP yang mereka dapatkan, akhirnya Ling Yu pun berhasil naik level, dan sekarang level Ling Yu berada di level 8. Ling Yu terlihat senang, karena dia dengan mudah dapat naik level. Setelah apa yang Ling Yu dapatkan, kali ini, dia akan menjadikan Yelin sebagai satu-satunya bosnya, tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan. Tapi, Yelin mengingatkan Ling Yu agar dia tidak terlalu senang dulu. Sebab, di tempat itu tidak banyak demonic beast yang tersisa. Sehingga mereka harus masuk lagi lebih dalam. Ling Yu sedikit ragu. Dia mengetahui, kalau mereka masuk lebih dalam lagi, mereka akan bertemu dengan beast level 20-30. Tapi bagi Yelin, itu bukanlah apa-apa. Dia bisa mengatasi boss level 20 dengan mudah. Namun jika mereka bertemu dengan demonic beast level 30, mereka harus segera lari. Panel kembali ke kota Qingcheng. Lao Gao terus mengamati pergerakan Yelin. Menurutnya, tindakan Yelin terlalu gegabah. Lao Gao tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Yelin, sehingga dia membawa Ling Yu masuk ke tempat yang begitu dalam. Sebab, dengan levelnya saat ini, masuk ke Akademi Daxia adalah hal yang sudah pasti. Lao Gao heran dengan apa yang Yelin coba lakukan. Kepala Akademi Yuchai menenangkan Lao Gao agar dia tidak perlu khawatir. Sebab, di sana, ada pengawas yang mengawasi mereka di area itu. Jadi, semuanya akan baik-baik saja. Kembali ke hutan. Yelin terus bergerak maju dengan diikuti oleh Ling Yu di belakangnya. Setelah beberapa saat bergerak maju, mereka pun dihadang oleh beberapa beast. Langsung saja, Yelin mengingatkan Ling Yu agar dia berhati-hati dan jangan sampai terbunuh. Sebab, beast yang ada di depan mereka itu berlevel 20. Ling Yu menenangkan Yelin. Sebab, dia masih sayang dengan nyawanya sendiri. Setelahnya, Yelin melompat ke arah dua monster itu. Yelin akan menghadapi kedua monster itu dengan skill Lifespan Sword Teknik. Namun, teknik itu terlalu melelahkan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, Yelin hanya akan melakukannya dengan cepat. Setelah mengorbankan organnya, sebuah petir yang cukup besar langsung menyambar ke arah dua monster itu. Petir itu adalah Forbidden Curse World Ending Fury. Seketika itu pula, kedua monster itu pun langsung hangus terbakar dan menjadi abu. Menurut Ling Yu, ini terlalu brutal. Beast-beast level 20 langsung tewas seketika. Ling Yu menanyakan kepada Yelin, apakah dia selalu menghabisi beast dengan cara seperti ini. Menurut Yelin, ini belum seberapa. Bahkan, dia pernah menghabisi dengan cara yang lebih buta lagi daripada yang sekarang. Namun, saat mereka terus berjalan ke depan, langkah mereka dihentikan oleh seseorang. Itu adalah seorang pengawas ujian. Pengawas itu menghentikan Yelin dan Ling Yu agar tidak masuk lagi lebih dalam. Sebab, mereka tidak bisa meninggalkan area ujian tanpa izin. Hal ini dikarenakan, di luar sana, sangatlah berbahaya. Karena mereka berdua tidak diizinkan masuk lebih dalam lagi. Yelin pun akan mengikutinya. Namun, Ling Yu sedikit kecewa karena tidak bisa pergi ke sana. Tiba-tiba, Yelin menyadari sesuatu. Dia melihat sosok yang tinggi besar di belakang pengawas ujian. Yelin langsung berteriak memberitahukan bahwa ada monster di belakang pengawas itu. Tapi, pengawas itu tidak percaya. Dia malah menuduh Yelin, ingin mencoba membuatnya menoleh, agar mereka bisa lari keluar dari area ujian. Pengawas itu mengatakan bahwa dia sudah menjadi pengawas selama 20 tahun. Jadi, dia tidak akan tertipu oleh trik seperti itu. Ternyata, monster yang ada di belakang pengawas itu adalah seekor goblin hero berlevel 33. Yelin berteriak keras, dan menyuruh pengawas itu untuk melihat di belakangnya. Sebab,
goblin itu sudah mulai mengayunkan pemukulnya ke arah si pengawas. Akhirnya, pengawas itu pun melihat ke belakang, dan dia terkejut, ada goblin hero yang sudah mengayunkan pemukulnya ke arahnya. Ling Yu langsung berteriak, untuk segera lari menyelamatkan diri. Serangan itu pun berhasil dihantamkan dan membentur ke tanah pijakan si pengawas, sehingga pijakan itu pun hancur berkeping-keping. Ye Lin dan Ling Yu berhasil menghindar. Namun, beda halnya dengan si pengawas. Dia terlihat terkena serangan itu. Setelahnya, Ye Lin menyuruh Ling Yu untuk segera lari. Sedangkan dia akan mengalihkan perhatian monster itu. Tapi Ling Yu tidak mau. Menurutnya, jika harus lari, mereka harus lari bersama-sama. Ye Lin kesal dan langsung menendang Ling Yu agar menjauh dari sana. Ye Lin menyuruh Ling Yu agar segera lari. Ye Lin tidak mau berdebat tentang ini. Dia ingin Ling Yu segera lari, dan jangan banyak bicara lagi. Dan di saat bersamaan, ternyata, si pengawas masih bisa melompat untuk mengambil jarak dari goblin itu. Itu berarti, lukanya tidak begitu parah. Sembari melihat ke belakang, Ye Lin berpikir, jika akan sulit untuk menghabisi goblin hero itu, tanpa mengekspos kekuatannya. Kemudian, Ye Lin mengorbankan organ tubuhnya lagi untuk skill Instantaneous Dance. Di belakang, Ling Yu sudah bersiap berlari. Namun sebelum pergi, Ling Yu berpesan kepada Ye Lin, agar dia berhati-hati. Sedangkan dia akan menunggunya di depan. Pengawas itu juga ingin Ye Lin pergi melarikan diri bersama Ling Yu. Sedangkan dia akan menahan monster itu semampunya, dan dia juga akan memberikan sinyal untuk meminta bantuan. Tapi, pengawas itu tidak memperhatikan serangan berikutnya dari goblin itu. Dia terkena telak pada tubuhnya, dan belum sempat melepaskan sinyal bantuan yang sudah disiapkan di tangannya. Untung saja, dengan cepat, Ye Lin langsung menarik tubuh pengawas itu, yang sudah terkena pukulan monster itu. Ye Lin berteriak dan menanyakan, bagaimana keadaan si pengawas, dan juga menyuruhnya agar segera bangun. Ternyata sinyal itu berhasil dilepaskan saat detik-detik terakhir, sebelum si pengawas terkena pukulan dari goblin hero. Sinyal darurat itu meledak di atas, dan menimbulkan cahaya yang cukup terang di langit. Dalam hati Ye Lin, dia justru senang kalau pengawas itu pingsan. Sebab, dia tidak perlu khawatir kekuatannya akan ketahuan. Namun, Ye Lin juga heran, dengan tujuan pengawas itu yang menyalakan flare di tengah hutan. Jadinya, ada dua orang yang datang akibat melihat flare itu. Dua orang yang datang adalah pengawas wanita dan seorang pengawas pria. Pengawas wanita mengatakan, kalau ternyata ada masalah di sana. Dan pengawas pria ingin Ye Lin segera meninggalkan tempat itu, karena mereka tidak ingin melukai Ye Lin secara tidak sengaja. Sembari mengangkat jempolnya, Ye Lin pun menyetujuinya, dan akan segera pergi dari sana. Ye Lin juga akan membawa pengawas yang pingsan itu bersamanya, agar dia tidak terluka. Setelahnya, kedua pengawas yang baru datang itu langsung menyerang goblin hero. Sedangkan Ye Lin, dia langsung membaringkan pengawas yang pingsan di tempat yang aman. Melihat kondisinya sekarang, Ye Lin pun mempunyai ide. Dia mengeluarkan kotak hadiah yang berisi illusion skin, dan ingin menguji efeknya. Sembari melihat ke arah pengawas yang pingsan, Ye Lin pun mulai memakai topeng itu. Seketika itu, Ye Lin tertawa, karena wajahnya langsung berubah menyerupai wajah pengawas yang pingsan. Menurutnya, efeknya lumayan juga. Di sisi lain, pengawas wanita dan pengawas pria terus menyerang goblin hero tanpa henti. Pengawas wanita ingin segera menghabisi goblin itu dengan cepat, agar tidak mengganggu jalannya ujian akhir. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar teriakan suara yang sangat kesal, atas apa yang dilakukan oleh goblin itu, karena dia telah mengganggu ujian akhir. Dan yang datang adalah Ye Lin yang menyamar menjadi pengawas yang pingsan tadi. Dia mengatakan, jika dia datang untuk membantu mereka. Tanpa basa-basi, Ye Lin langsung mengeluarkan skillnya, yaitu Forbidden Curse Eternal Arrow. Dengan satu kali serangan saja, tubuh bagian atas goblin hero itu langsung hancur. Bahkan, serangan itu juga menghancurkan tanah di belakang goblin itu. Pesan sistem mengatakan, jika Ye Lin telah berhasil menghabisi goblin hero level 33, Ye Lin memperoleh 220 EXP. Dia juga mendapatkan drop item, yaitu Talisman of Symbiosis. Ye Lin terlihat senang, karena dia mendapatkan sebuah drop item. Padahal, rage item dari menghabisi demonic beast itu sangat rendah sekali. Namun, dia berhasil mendapatkannya. Tapi, si pengawas pria tidak terima karena kill-nya diambil oleh Ye Lin. Sehingga,
EXP dan drop itemnya didapatkan oleh Yelin. Pengawas itu menanyakan, Yelin dari departemen mana? Sembari tersenyum, Yelin mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan namanya saat melakukan kebaikan. Dan mereka bisa memanggil Yelin dengan sebutan, orang baik. Pengawas pria sangat kesal dengan sikap Yelin yang sangat songong. Sedangkan, pengawas wanita ingin mereka menyelesaikan ujian ini dulu, dan akan mencari orang itu nanti. Setelah berjalan lumayan jauh, Yelin melepas penyamarannya. Dia hanya tersenyum, karena mereka tidak akan pernah bisa menemukannya setelah ini. Yang mereka temukan hanyalah pengawas yang asli. Posisi Yelin saat ini lumayan jauh dari pinggiran hutan. Namun, dia juga tidak terlalu jauh dari gerbang teleportasi ujian akhir. Kemudian, Yelin mengembalikan pakaian yang dipinjam dari pengawas yang pingsan. Yelin mengakui, jika illusion skin yang diberikan oleh Zhuge Qianxing itu sangat luar biasa. Setelahnya, Yelin melihat drop item yang dia dapatkan dari Goblin Hero, yaitu Talisman of Symbiosis. Item itu adalah senjata makan tuan. 2 job changers yang levelnya terpaut kurang dari 10 level, bisa berbagi penuh EXP yang didapat dari menghabisi beast selama 6 jam, setelah menggunakan jimat ini. Catatan, ini adalah item sekali pakai yang hanya terikat pada satu orang. Menurut Yelin, item itu sangat bagus. Kalau dipakai dengan benar, itu sama saja seperti mendapatkan EXP ganda. Tiba-tiba, Yelin dikejutkan teriakan minta tolong dari Ling Yu. Ternyata benar, Ling Yu sedang dikejar oleh monster yang cukup besar. Monster itu membawa senjata sabit panjang di tangannya. Monster itu mulai mengayunkan sabitnya ke arah Ling Yu. Sedangkan, Ling Yu terlihat tidak siap untuk menghindari serangan itu. Ling Yu sudah yakin kalau ini adalah akhir dari hidupnya. Ternyata, Ling Yu salah. Dia masih hidup. Yelin datang tepat waktu, dan berhasil menarik tubuh Ling Yu, sehingga dia tidak jadi terbelah menjadi 2. Ling Yu senang melihat Yelin baik-baik saja. Dia juga menanyakan, di mana Goblin Hero itu sekarang. Yelin menenangkan Ling Yu. Dia mengatakan, kalau Goblin itu sudah dihabisi oleh pengawas ujian lain. Kemudian, Yelin bersiap membuat kontrak dengan Ling Yu. Dia meraih tangan Ling Yu dan menggenggamnya. Serta, di tengah genggaman tangan mereka, terdapat gulungan Talisman of Symbiosis. Perlahan, tanda melingkar seperti cacing, mulai muncul di kedua tangan mereka. Ling Yu meneteskan air matanya. Dia tidak menyangka, kalau Yelin akan melakukan itu kepada dirinya. Yelin berpikir yang tidak-tidak tentang apa yang dikatakan oleh Ling Yu. Setelah kontraknya selesai, Yelin langsung melemparkan tubuh Ling Yu, dan menanyakan apa yang dia pikirkan. Melihat monster itu mendekat lagi, Ling Yu langsung berteriak memberitahu Yelin, jika monster itu sudah mulai mendekat. Kemudian, Yelin langsung mencabut pedangnya, dan langsung menebas monster itu, hingga tubuhnya terpotong menjadi 3 bagian. Sistem memberitahukan, jika Yelin telah berhasil menghabisi monster Anubis Soldier berlevel 13. Efek simbiosis terpicu dan mendapatkan 130 EXP. Ling Yu terlihat sangat senang. Akhirnya, Ling Yu tahu jika itu adalah sebuah talisman of symbiosis. Ling Yu menanyakan, di mana Yelin mendapatkan benda itu. Namun, Yelin masih terlihat salah paham. Dia menyuruh Ling Yu untuk menghabisi monster itu sendirian. Yelin juga mengatakan, kalau Ling Yu adalah manusia yang menjijikan. Ling Yu mencoba menjelaskan kepada Yelin, bahwa dia masih manusia normal, dan dia juga masih menyukai wanita. Namun, Yelin tetap menyuruh Ling Yu untuk pergi dan tidak mengikutinya lagi. Sebab, sekarang mereka sudah mempunyai talisman of symbiosis. Jadi, mereka harus naik level sendiri, untuk memaksimalkan efek berbagi EXP. Ling Yu pun setuju, dan Yelin pun melompat pergi. Namun, Ling Yu mengatakan, jika dia tidak akan bisa menghabisi beast sebanyak Yelin. Di tempat lain, terlihat beberapa orang sedang mengeroyok seekor werewolf level 10. Kerjasama mereka cukup baik. Si magi menghentikan gerakan werewolf menggunakan elemen kayu, dengan cara melilitkan akar-akar tanaman ke tubuh monster itu. Sedangkan yang lainnya, menyerang dengan kekuatan mereka masing-masing. Seorang warrior mengatakan, jika mereka harus cepat melakukannya, karena sebentar lagi werewolf itu akan segera mati. Tetapi, dari arah lain ada seseorang yang bergerak sangat cepat. Magi itu menyadarinya. Tapi dia tidak bisa melihat gerakan orang itu, karena gerakannya sangatlah cepat. Ternyata, orang itu adalah Yelin. Dia langsung menghabisi beberapa monster, menggunakan Forbidden Curse-nya. Mereka terkejut. Sebab,
Yelin berhasil menghabisi 3 werewolf dalam sekejap. Magi itu heran, skill apa yang Yelin gunakan. Akhirnya, salah satu dari mereka, ada yang mengetahui, jika orang itu adalah Yelin, si Forbidden Curse Master, yang meraih peringkat pertama di ujian sebelumnya. Mereka tahu, jika Forbidden Curse Master berumur pendek. Mereka bertanya-tanya, apakah Yelin ingin mati, jika menghabisi beast dengan cara seperti itu. Namun, mereka melihat luka pada tubuh Yelin yang digunakan sebagai pengorbanan untuk skillnya, perlahan mulai sembuh. Pemuda lainnya melihat, kalau Yelin menggunakan sebuah equipment di tangannya. Dia yakin, jika equipment itu yang membantu pemulihannya. Terlihat, Yelin sengaja menunjukkan gelang itu kepada peserta lain. Hal itu dia lakukan, agar orang lain mengira, jika penyembuhan pada lukanya, disebabkan oleh bantuan dari gelang itu. Dengan cara seperti ini, Yelin dapat menyembunyikan rahasia tubuh abadinya, dari orang lain. Dari arah lain, ada seseorang yang berlari dan meminta tolong, karena dia dikejar oleh seekor monster Minotaur. Kelompok sebelumnya yang melawan werewolf pun langsung lari, setelah mereka mengetahui, bahwa yang datang itu adalah Minotaur level 20. Mereka melarikan diri, karena mereka yakin, jika mereka tidak dapat mengalahkan monster di level 20. Jika mereka mencoba melawannya, pasti mereka akan langsung mati dalam sekejap. Tapi, beda halnya dengan Yelin. Bukannya lari, dia justru langsung menghadang monster itu. Ternyata, tidak hanya satu monster saja yang datang. Ada 3 monster sekaligus. Bukannya takut, justru ini adalah sebuah keberuntungan bagi Yelin. Dia tidak perlu mencari monster lagi untuk dihabisi. Justru monster itu yang datang sendiri kepadanya. Yelin menyuruh semua orang untuk segera lari, karena monster itu adalah miliknya. Setelahnya, Yelin maju dan menyerang monster itu. Dengan beberapa gerakan saja, ketiga monster itu pun langsung tewas di tangan Yelin, tanpa sempat melakukan perlawanan sedikit pun. Setelah itu, Yelin terus berburu dan menghabisi banyak monster. Sehingga poin EXP yang didapat oleh Ling Yu, sama seperti yang didapatkan oleh Yelin. Ling Yu terlihat sangat senang. Sebab, poin EXP-nya terus bertambah. Menurut Ling Yu, naik level dengan cara seperti ini, sangat luar biasa. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Sedangkan, di tempat para kepala akademi, mereka sedang menyaksikan jalannya pertandingan, dari sebuah layar yang mengambang. Lao Gao menyesalkan, andai saja Yelin bukan seorang Forbidden Curse Master, pasti dia akan menjadi orang terkuat di Qingcheng. Kepala akademi di sebelahnya juga membenarkannya. Sebab, Yelin hampir menghabisi semua beast di area ujian. Jumlah peserta ujian yang tidak bisa masuk ujian akhir karena diserang beast tahun ini menurun drastis gara-gara Yelin. Kembali ke tempat peserta ujian. Ada beberapa peserta yang berjalan berkelompok dengan santai. Seseorang mengatakan, jika berangkat belakangan itu, adalah hal yang bagus. Setelah beast-beast itu dibereskan oleh peserta lain, maka, jalan mereka menjadi lebih mudah. Teman di sebelahnya membenarkannya. Dia sama sekali tidak melihat beast di sekitar sana. Jadi, mereka bisa bergerak tanpa harus melawan beast di sana. Setelahnya, mereka mempercepat gerakan mereka. Mereka ingin cepat menuju ke gerbang teleportasi, dan menyelesaikan ujian ini. Panen berpindah di gerbang teleportasi. Yelin sudah sampai di sana. Namun, dia mengeluhkan, bahwa semua beast sudah mati dan dia baru mencapai level 18. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk naik level. Dan sekarang, Yelin mulai melangkah ke arah gerbang teleportasi, untuk memasuki zona ujian akhir. Yelin pun akhirnya memasuki gerbang teleportasi menuju tempat ujian akhir. Ternyata, jumlah peserta ujian yang lolos cukup banyak. Setelah sampai, Yelin melihat tempat itu. Dia kagum melihat zona ujian akhir yang ada di hadapannya saat ini.